Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Pratama dari kelas 04 TPLP 007. Untuk video kali ini, di sini saya akan membuat untuk tugas kedua, yang dimana tugas kedua adalah artikel. Untuk poin pertama, apa itu infrastruktur server fisik? Ini adalah server yang berupa perangkat keras fisik yang terdiri dari komponen-komponen seperti prosesor atau CPU, memori penyimpanan, dan komponen jaringan lainnya. Lalu untuk yang pertama adalah infrastruktur tradisional. Nah, apa itu? Server tradisional merupakan metode penyimpanan yang sering digunakan oleh masyarakat luas untuk menyimpan data dalam satu server yang ada pada sebuah hardware. Sehingga dalam penggunaannya, server tradisional ini memberikan akses penuh kepada sang pengguna. Lalu untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya terdahulu di sini yang pertama ada kontrol penuh, yang kedua ada akses data sepanjang waktu, yang ketiga adalah kemampuan untuk menyesuaikan aplikasi dan juga layanan. Nah, dan kekurangannya adalah kapasitas server pasti terbatas. Lalu yang kedua, akses data yang juga terbatas. Nah, di sini untuk poin selanjutnya ada converged infrastruktur. Apa itu converged infrastruktur? Convergent infrastruktur adalah gabungan dari beberapa perangkat IT yang teroptimasi dan merupakan pendekatan teknis manajemen data center untuk mengurangi risiko ketidakcocokan antara perangkat server, sistem penyimpanan, dan perangkat jaringan. Nah, di sini kelebihannya ada dua. Yang pertama adalah kompabilitas yang lebih baik. Apa itu? Dapat membantu meminimalkan masalah kompabilitas perangkat keras dan juga perangkat lunak. Di sini saya ada kesalahan untuk pengetikan. Yang kedua adalah penghematan biaya. Menghemat uang untuk penyediaan, ya sudah pasti. Yang kedua penerapannya, dan mengelola pusat data. Dan untuk kekurangannya di sini ada peningkatan kompleksitas yang dimana komponen arsitektur konvergensi setelah instalasi bisa menjadi rumit dan juga mahal biayanya. Lalu untuk poin C, di sini ada hyperconverged infrastruktur. Apa itu hyperconverged infrastruktur? Nah, hyperconverged infrastruktur adalah suatu framework IT yang menggabungkan seluruh elemen komputasi, storage, jaringan, dan sumber daya virtualisasi lainnya ke dalam satu sistem untuk mengurangi kompleksitas pengelolaan data center dan meningkatkan skalabilitas. Kelebihannya ada 3 di sini yang saya temukan. Yang pertama, skalabilitasnya yang mudah. Dapat melakukan skala komputasi dan penyimpanan secara bersamaan. Yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja. Hyperconverged dapat digunakan oleh banyak aplikasi, tidak bergantung hanya dalam satu aplikasi, jadi bisa diakses oleh banyak aplikasi. Lalu yang ketiga adalah menyederhanakan manajemen. Penggunaan hyperconverged infrastruktur juga dapat menyederhanakan manajemen perusahaan Anda. Nah, kekurangannya tentu pasti ada. Di sini yang saya temukan ada 3. Yang dimana yang pertama adalah kebutuhan dayanya lebih besar daripada dua poin yang tadi di atas. Infrastruktur yang sangat terkonvergensi juga dapat meningkatkan jejak pusat data dan konsumsi daya yang Anda miliki. Nah, yang kedua adalah biaya tambahan yang tinggi. Di sini biaya infrastruktur bervariasi tergantung pada vendor dan infrastruktur apa yang Anda pilih. Yang ketiga, resiko penguncian vendor. Karena sebagian besar solusi HCI berasal dari satu vendor, terdapat resiko vendor akan login. Nah, di sini ada studi kasusnya. Contohnya, perusahaan konsultan teknologi informasi atau IT, ABC perusahaan konsultan teknologi informasi IT. Nah, mereka menyediakan layanan konsultasi IT kepada berbagai perusahaan nih di berbagai industri. Mereka memiliki tim ahli IT yang membantu klien mereka dengan strategi dan pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, dan juga infrastruktur. Masalahnya di sini yang saya temukan ada 4, itu adalah kendala tinggi.
Klien mereka mengandalkan sistem mereka untuk berbagi kebutuhan bisnis, oleh karena itu kendala sistem tentu sangat penting. Keandalan sistem tentu sangat penting. Yang kedua adalah kebutuhan aksesibilitas dan ketersediaan. Karyawan perusahaan dan klien harus dapat mengakses sistem mereka dengan mudah, baik secara lokal maupun jarak jauh. Yang ketiga adalah keamanan. Dalam menjalankan layanan konsultasi IT, perusahaan ini mengolah data sensitif dari klien mereka. Nah, keamanan itu harus menjadi prioritas mereka. Yang keempat adalah skalabilitas perusahaan konsultasi IT ABC perlu dapat menangani peningkatan jumlah klien dan permintaan layanan yang lebih besar di masa depan. Solusinya gimana? Yang pertama, bisa menggunakan infrastruktur tradisional. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan konsultan IT ABC menerapkan solusi infrastruktur server tradisional yang mencakup yang pertama, server fisik. Mereka memiliki sejumlah server fisik yang ditempatkan di pusat data mereka. Server-server ini digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi bisnis internal, termasuk sistem manajemen proyek, sistem pelacakan waktu, dan kolaborasi tim. Yang kedua adalah Ever Email. Perusahaan ini menjalankan di sini server email, sorry. Perusahaan ini menjalankan server email sendiri untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal. Yang ketiga adalah server VPN atau Virtual Private Network. Untuk memberikan akses jarak jauh kepada para klien, mereka mengimplementasikan server VPN. Yang keempat adalah sistem keamanan. Firewalls, antivirus, dan sistem deteksi intrusi digunakan untuk melindungi infrastruktur mereka dari serangan cyber yang dimana itu bisa mengambil data yang tadi di sini adalah data sensitif para klien mereka. Jika ada kebobolan data dan mereka tidak memakai ini, para klien tentu tidak akan percaya pada perusahaan mereka lagi untuk menggunakannya di masa mendatang. Itu akan menjadi kerugian tersendiri untuk mereka. Yang kelima adalah pemantauan dan pemeliharaan yang rutin. Tim IT melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan keadaan dan kinerja sistem tetap baik dan tidak adanya kegagalan sistem. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan. Di sini juga ada untuk plagiarismnya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.